Misteri Kelas A303 Episode 5. Halo guys, Elida di sini. Kalian ingat kan? Kemarin saat perjalanan pulang dari ospek, bis kami mogok di tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman. Dan di sana tak ada sinyal, sehingga butuh waktu bagi kita untuk menghubungi bantuan. Saat kami tengah menunggu, banyak kejadian aneh yang terjadi. Dimulai dari suara langkah kaki dan bisikan sayup-sayup, bayangan mata dari balik pepohonan, hingga suara dentuman dan cakaram yang membuat bis bergetar. Suasana dalam bis pun tak kalah riuh dan kacau. Kami panik dan saling berteriak. Hingga akhirnya ada cahaya datang mendekati bis, diiringi sesosok yang aneh. Saat kami sudah mulai ketakutan, ternyata hal itu adalah bapak-bapak yang baik. Beliau membantu membenahi kerusakan bis dan kita bisa kembali dengan selamat. Phew, nice story. Esoknya, kejadian malam itu menjadi bahan perbincangan di seluruh universitas. Banyak orang yang tiba-tiba mendekat dan bertanya pada kita mengenai detail kejadian di hutan itu. Wah, sungguh hari pertama yang melelahkan. Gini toh rasanya jadi artis. Lulu cekikikan sambil perjalanan kita ke kantin. 2 minggu setelahnya, kita sudah terjun menjadi mahasiswa aktif dengan banyak kesibukan. Maaf, tak bisa kuceritakan satu persatu ke kalian. Mungkin bisa kuceritakan di next section, Daily in My Life. Kalau kalian mau, komen ya. Oh, dan kalian juga boleh komen ide cerita horor selanjutnya. Kutunggu ya. Tugasnya udah. Aku hanya menatapnya dengan pandangan bingung. Tugas PPT filsafat dikumpulkan besok pagi. Oh my god, aku lupa. Aku juga belum. Kalau gitu, gimana kalau nanti setelah kelas kita nugas? Kuilah, ntar malam sembari nongki di kafe. Wah, jiwa malang Lulu sudah semakin melekat nih sepertinya. Aku malam udah janji sama cewekku. Sore aja gimana? Boleh sih, sore aja di kampus gimana? Jam terakhir kelas berbunyi. Kami bersiap untuk mengerjakan tugas. Saat kulihat ada beberapa teman yang stay di kelas, seperti sibuk akan sesuatu. Kalian mau ngapain? Ngerjakan PPT guys. Besok pagi dikumpulin. Kalian udah? Belum juga. Ya udah, kita cari kelas lain yang kosong aja guys. Lulu menyambar. Setelah jalan keliling gedung, akhirnya kita menemukan kelas kosong di ujung lorong. Kelas A303. Kita semua mulai berjibaku dengan laptop masing-masing sambil sesekali ngobrol menanyakan pendapat. Di tengah-tengah kesibukan kita, Zenin menyeletuk. Ini jam berapa sih? Kok kampusnya lengang banget? Kita pun mulai tersadarkan dan kembali ke dunia nyata. Iya juga ya. Udah berapa jam ya kita nugas? Keadaan kampus sunyi sekali. Hanya terdengar suara kipas laptop. Istirahat bentar yuk guys. Beli jajan atau apa gitu yuk. Capek banget. Butuh energi tambahan. Nitip aja dah aku. Nanggung, mumpung sedang encer nih otak. Aku juga nitip. Udah mau malam, harus cepat selesai. Bentar lagi mau kencan. Ya udah yuk lu. Sama aku aja. Jadi grup ya kalian titip apa? Setelah Lulu sama Zenin pergi, suasana terasa mulai mencekam. Ada hawa dingin melewati kami. Kristo langsung memandangku khawatir. Apa itu barusan? Aku hanya memandang Kristo, tak ingin membuat suasana lebih seram. Angin mungkin, malang kan anginnya keras. Kristo mengangguk dan mulai mengerjakan tugasnya lagi. Di sisi lain, Zenin yang sedang berjalan keluar sama Lulu tampak merasa tak nyaman akan sesuatu. Kenapa aku merasa ada yang mengikuti? Mungkin ini hanya perasaanku saja. Batin Zenin. Angin dingin lewat di antara Zenin dan Lulu. Mereka berdua saling berpandangan kaget. Kamu merasakannya? Angin bukan sih? Mereka berusaha cuek dan terus melanjutkan perjalanan ke kafetaria. Lampu kas tiba-tiba berkedip, membuat kami terkejut. Ada apa dengan lampunya? Tanyaku melonjak kaget. Mungkin ada masalah dengan listrik. Sudahlah, tak perlu dihiraukan. Kita harus cepat menyelesaikan tugas ini. Makasih ya Bu. Sembari ngobrol, Lulu dan Zenin berjalan menuju kelas. Di lorong gedung,
Zenin pun tidak kuat lagi menahan keanehan yang mengganjal. Lulu, aku merasa ada yang terus mengikutiku. Lulu langsung menoleh. Tak ada apapun kok Zen, santai saja. Zen, mampir toilet bentar ya. Saat Lulu masuk ke toilet, angin dingin melewati Zenin. Udah belum? Teriak Zenin dari luar. Belum, sabar. Zenin pun tenang dengar suara Lulu. Zenin nampak membaku diri di depan cermin. Lulu membuka pintu kamar mandi. Ada apa Zen? Enggak. Yuk, Sesampainya di kelas, Zenin langsung meracau. aku tadi melihat sesuatu di cermin toilet. Sesuatu apa? Aku nggak tahu, nggak terlihat jelas. Kapan sih? Orang nggak ada apa-apa. Pas kamu ke kamar mandi tadi, Lu. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Zen. Jangan terlalu dipikirkan. Yuk lanjut. Kristo menengahi. Ia tak mau terlambat di jam kerjanya malam ini. Setelah makan-makan sebentar, kita mulai fokus lagi. Namun, suasana semakin mencekam. Kami mulai mendengar suara-suara aneh dari luar kelas, seperti langkah kaki dan bisikan yang tidak jelas. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang berjalan di luar. Suaraku membuyarkan fokus mereka. Iya, aku juga mendengarnya. Mungkin ada orang lain di sini. Mungkin itu mahasiswa lain. Atau Pak Obe lagi bersih-bersih. Kami pun mengangguk pelan dan kembali ke laptop. Beberapa menit berlalu. Dari ujung mata, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar dengan tatapan kosong. Sosok itu tampak tidak bergerak dan menatap kami dengan intens. Kamu lihat apa yang aku lihat di jendela? Itu yang aku lihat di koridor. Zenin berdiri sambil berteriak. Saat Lulu dan Kristo menoleh, sosok itu hilang. Lampu kelas tiba-tiba mati. Ketakutan, kami pun berlarian menuju pintu kelas. Namun, pintu kelas terkunci. Dan di dekat pintu itu, kami samar-samar melihat sosok yang ada di jendela tadi. Itu dia. Apakah kalian melihatnya? Iya, aku melihatnya. Kami semua ketakutan dan mundur perlahan. Sosok itu melangkah mendekat, semakin dekat, dan kami berteriak. Apa yang kalian lakukan di sini? Pak Satpam bingung dengan keberadaan kami. Lampu kelas dihidupkan. Ngapain kalian gelap-gelapan di dalam kelas jam segini? Kami cuma sedang menyelesaikan tugas buat besok, Pak. Tapi ini sudah jam 1 malam. Apa? Kami semua terperanjat kaget. Dan bagaimana kalian bisa masuk ke dalam kelas ini? Kami hanya memandang Pak Satpam bingung. Kelas ini sudah lama terkunci dan tidak bisa dibuka. Kami masih dengan tatapan bingung. Petugas keamanan mengarahkan kami keluar kelas, dan kami berlarian di lorong hingga sampai di gerbang.